Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfa Damayanti dengan NIM B0221345. Di sini saya akan mempraktekkan masa pemberian section pada pasien yang terpasang ETT atau endotrakeal, di mana tujuannya ini untuk membantu mengeluarkan sekret pada pasien yang tidak mampu mengeluarkan secara mandiri, sehingga membutuhkan alat bantuan. Tujuannya untuk menjaga kepatenan jalan napas, menjaga jalan napas, kemudian memenuhi kebutuhan oksigen. Tindakan saya akan lakukan. Yang pertama, tahap pertama itu tahap prainteraksi. Pada tahap prainteraksi dilakukan eksplorasi diri. Kemudian mengecek catatan medis dan catatan keperawatan. Kemudian menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan dibutuhkan, ada mesin section, kemudian selanya, kemudian botol pengumpulannya, ada handuk, perlak, kong, stetoskop, bangkok, kodes, kemudian hand sanitizer, kemudian handscoon, kemudian masker, ambubak, kemudian paling penting yaitu section kateter. Selanjutnya kita hubungkan pengumpul lendir dengan tab section ke vakum dari sumber vakum. Selanjutnya kita mengecek apakah mesin section ini berfungsi atau tidak, yaitu menyalakan mesinnya. Nah, jika sudah, kita lakukan pemberian NaCl ke dalam aquades, ke dalam kau masuknya. Selanjutnya kita melakukan pencucian tangan dengan mengangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk selanjutnya masuk ke tahap orientasi. Assalamualaikum Pak, perkenalkan Pak, saya perawat Sulfa yang bertugas hari ini mulai dari jam 9 hingga tugasnya nanti. Betul dengan Bapak ini? Oh ya, betul. Baik Pak, tujuan saya kemari Pak ingin melakukan tindakan, yaitu tindakan pengambilan lendir pada area dinding paru-paru Bapak untuk memudahkan Bapak bernapas, kemudian juga membersihkan di area pemasangan ETT-nya Bapak. Kemudian prosedur tindakan ini Pak, nanti ada alat khusus untuk pemberian tindakan ini. Nanti ada selang yang akan memasuk di area pemasangan ETT Bapak. Kemudian waktu yang dibutuhkan ini 10-15 menit kurang lebih. Kemudian apakah masih ada yang ditanyakan Pak? Kalau begitu Bapak sudah bersedia? Baik, kalau sudah bersedia, saya persiapkan dulu Pak. Yang pertama itu kita jaga privasi kalian, yaitu menutup sasaran. Selanjutnya kita dekatkan alat ke pasien. Selanjutnya kita observasi respirasi, kemudian auskultasi parunya pada pasien dengan menggunakan stetoskop. Kita auskultasi bagaimana terdapat lendir atau sekret. Baik, setelah diobservasi, lendir sekret pasien ini terdapat pada berlubsi kanannya, kemudian juga terlihat pada selang ETT-nya bagian pada dinding-dinding selangnya terdapat
sekret atau lendir. Kemudian setelah itu kita posisikan pasien dengan posisi hiperekstensi karena untuk memudahkan pasien jalan nafasnya dengan menggunakan Bapak saya letakkan handuk ini di bawah lehernya Bapak untuk memudahkan melakukan tindakan ini. Pak, ya Pak. Selanjutnya kita ambil perlak, kemudian letakkan di bagian leher, kemudian kita letakkan di atas dada pasien. Kemudian ambil handuk steril, kemudian letakkan di bawah pipi pada pasien. Nah, selanjutnya kita atur tekanan pada mesin suction sesuai dengan usianya. Pada Bapak ini usianya sudah berapa tahun? Ya. Pada Bapak ini sudah masuk di usia dewasa, jadi ukuran yang diatur itu 100 sampai 120 misalkan. Kemudian setelah itu kita lepaskan ventilator pada EKG pasien, kemudian kita letakkan konektor ventilator di handuk steril ini dimisalkan. Kemudian kita berikan ventilasi pada pasien sebanyak 4 sampai 5 kali. Dari kelas keperawatan B. Di sini saya akan melakukan FTD atau fisioterapi dada pada pasien. Jika sudah dilakukan tindakan, selanjutnya kita melakukan cuci tangan lagi, kemudian memakai sarung tangan steril. Nggak bisa terjeda. Pasien kita terlebih dahulu eksplorasi diri, apakah kita sudah siap kepada pasien atau tidak. Itu dulu boleh kurang baik. Fisioterapi dada ini ada di mana tujuannya itu untuk melancarkan pernapasan pada pasien, kemudian di mana agar setelah terpasang, selanjutnya kita ambil pasien, kemudian kita hubungkan dengan traction dengan tangan bergenggam memegang selang punggung. Pernapasan hipnotis, kemudian kita hubungkan dengan untuk mengetahui apakah sudah berfungsi dengan baik, kita melakukan pengecekan dengan cara menghisap dulu air steril pada pom steril. Nah, jika sulitnya kita masukkan selang section kateter ke dalam selang ekstensinya pada ibu sejauh mungkin sampai di jalan napas botolnya. Kemudian kita melakukan tindakan section dengan cara memutar. Ini dilakukan 10 sampai 15 detik. Kemudian ketika keluar memutar secara bersamaan. Kemudian kita bilang. Jika selesai, nah
pada pemberian tindakan tadi kita harus perhatikan denyut jantungnya pasien, jangan sampai dia meningkat, yaitu 40 kali per menit. Itu tindakan tersebut harus dihentikan. Selanjutnya kita berikan lagi ventilasi pada pasien sebanyak 4-5 kali. Sudah selesai. Ulangi prosedur tersebut sampai terakumulasi resekret pada pasien ditandai dengan auskultasi bersih. Kemudian bilas catheter section pada kon. Setiap tindakan dilakukan. Kemudian hubungkan kembali ventilator dengan konektor ventilator pada IGD pasien. Nah, jika sudah dihubungkan, kita rapikan alatnya. Nah, selanjutnya kita kaji respirasi pada pasien yang menggunakan CPAP. Baik, setelah dilakukan posisi pada pasien, sebelum melakukan posisi respirasi kita baik, jika selesai kita atur posisi pasien dengan senyamannya. Kembalikan posisi pasien Selanjutnya tempat pembuangan ini kita buang di tempat pembuangan. Kemudian pada sedang penghubung kita letakkan pada area tempat yang kering dan bersih. Kemudian kita melepaskan handspoon. Selanjutnya kita mencuci tangan. Selanjutnya kita masuk ke tahap terminasi. Baik Pak, bagaimana perasaannya Pak setelah dilakukan tindakan? Oh iya Pak. Baik Pak. Baik, selanjutnya kita simpulkan hasil tindakan. Baik Pak, tindakan sudah saya lakukan. Tadi tindakan tersebut sudah meningkat pengeluaran sekretnya. Kemudian kalau Bapak juga sudah mulai membaik, tidak ada suara yang bising. Kemudian kita berikan reinforcement dukungan positif pada pasien. Bapak jangan lupa istirahat, tetap semangat. Kemudian insya Allah secepatnya bisa pulih Pak. Baik, selanjutnya akhiri tindakan yang mengucapkan salam kepada Bapak, Ibu pamit. Baik Pak, kalau begitu jika Bapak butuh bantuan silakan panggil kalau Bapak panggil saya di perawat, atau Bapak bisa menekan pada Bapak. Baik Pak, kalau begitu jika tidak ada bantuan saya pamit dulu Pak. Assalamualaikum dan selamat istirahat. Assalamualaikum Pak. Selanjutnya kita melakukan pengecekan dokumentasi. Yang didokumentasi di sini tanggalnya, jamnya, komplain dan tindakan dilakukan. Tanggalnya 24 Desember 2022, kemudian jam 9 pagi, kemudian tindakan dilakukan yaitu pembuatan section pada pasien yang terpasang kateter atau endotrakeal. Kemudian respon klien juga sudah mulai merasa nyaman, tidak terasa sesak lagi. Kemudian baik, tindakan sudah saya lakukan.
tindakan sudah saya lakukan. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.